Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat Allah di pagi hari ini, di hari yang baru 19 Oktober 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami. Sepanjang malam kami tidur hingga tiba di pagi hari ini. Sebelum memulai semua aktivitas kami ingin datang dengarkan firman Tuhan di bawah kaki salib-Mu. Tuhan berkati pelajaran ini jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita untuk hari ini yaitu diampuni, diampuni. Yeremia 33:8, Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa. Kali lagi, aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa. Yeremia 33 ayat 8. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini. Pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi, dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan, dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Tuhan menyatakan kepada Musa, siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Keluaran 32 ayat 33. Dan Nabi Yehezkiel berkata, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Yehezkiel 18 ayat 24. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus, dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10 ayat 32 dan 33. Perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi. Pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia, pengantara ilahi menyampaikan permohonan agar semua mereka yang telah menang oleh iman dalam darahnya diampuni pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka dikembalikan ke tempatnya di Eden dan dimahkotai sebagai pewaris bersama Dia atas pemerintahan yang dahulu. Saudaraku yang kekasih, demikian pelajaran kita untuk saat ini. Kita telah lihat pelajaran kita pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan bagaimana Yesus bertindak sebagai pengantara, sebagai pembela kita. Dan yang paling penting dalam catatan kita hari ini bahwa pengorbanan Yesus
yang disimbolkan dengan anak domba yang tersembelih itu menyatakan bahwa kita diampuni. Jadi kalau dalam simbol Ka'bah dalam perjanjian lama atau tabernakel Musa, pada waktu seorang yang berdosa membawa korban ke Ka'bah, dia memindahkan dosanya ke Ka'bah. Kemudian dalam 1 tahun sekali Ka'bah itu dibersihkan, semua dosa-dosa itu dipindahkan ke simbol kambing Azazel. Kan kambing Azazel itu adalah setan, dipindahkan ke setan, dan kemudian dosa itu pada akhirnya nanti akan dibinasakan dari atas dunia ini. Tapi poin kita adalah kematian Yesus Kristus dalam simbol pengorbanan domba yang tidak bersalah, sama dengan Yesus yang tidak bersalah itu, dengan tujuan adalah agar saya dan saudara-saudara diampuni dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Bukan darah domba itulah yang mengampuni, tetapi darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, itulah yang mengampuni kita. Tidak boleh ada di dunia ini orang yang mengaku dapat mengampuni dosa. Sama seperti ada seseorang yang berkata di dunia ini dapat mengampuni dosa. Sama juga dengan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang suci. Tidak ada orang yang suci di atas dunia ini selain Yesus Kristus, dan hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu, orang yang mengatakan dia adalah seorang yang suci, dia dapat mengampuni dosa, ciri khasnya adalah tanduk kecil dalam Daniel pasal 7, dan juga Wahyu pasal 13 adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Dan itu adalah oknum satu gereja, oknum satu organisasi gereja di atas dunia ini yang merubah banyak hal, termasuk yang merubah hari Sabat kepada pemeliharaan kepada hari Minggu. Sekali lagi, pemeliharaan kepada hari Minggu bukanlah perubahan dibuat oleh Protestan, oleh aliran Protestan, tetapi itu dirubah oleh satu oknum gereja yang berkuasa pada awal sebelum banyak denominasi muncul di atas dunia ini. Saya tidak menyebutkannya secara langsung, tetapi itu adalah realita yang terjadi di atas dunia kekristenan, di dalam dunia keagamaan. Baik, poinnya adalah bahwa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Mari kita terima pengampunan itu, perbuatan besar yang Yesus buat bagi kita. Dalam Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan untuk firman Tuhan yang indah kami belajar pagi ini. Biarlah kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat dalam hidup kami. Kami tahu kami diampuni dari segala dosa dan kekurangan kami melalui kematian Yesus Kristus dalam simbol domba yang ada di Ka'bah. Biarlah kiranya ini merupakan satu pelajaran yang indah dalam kehidupan kami pagi hari ini. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan dalam semua aktivitas kami. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di ibadah kita besok. Shalom.